Halo, balik lagi dengan saya. Untuk materi kali ini, kita akan membahas organisasi sistem komputer. Jadi kita bisa mengetahui bahwa komputer itu melakukan banyak sistem dengan cara apapun itu. Ada bagaimana cara bekerjanya, apa saja peran dari hardware komputer, apa saja ketentuan yang harus dilakukan oleh komputer. Oleh sebab itu, mari kita lihat materi kita pertama dulu. Nah, materi kita ada 5 untuk kali ini. Pertama itu ada pengenalan atau basic. Kedua, inti sistem organisasi komputer. Ketiga, ketentuan organisasi mesin. Keempat, konsep memori. Dan yang terakhir itu peran instruksi mesin. Jadi kita bisa lihat untuk materi kali ini tuh termasuk banyak ya. Oleh sebab itu mari kita melihat pengenalan atau basicnya terlebih dahulu. Nah, untuk basic yang akan kita pelajari itu ada 3. Pertama itu data representation, kedua itu logic atau logika, ketiga itu algorithms atau algoritma. Nah, data representation atau data representasi itu biasanya menggunakan bilangan biner atau binary untuk menyimpan beberapa bentuk data. Jadi data-data yang tersimpan di komputer kita biasanya itu menggunakan bilangan biner. Untuk kalian yang nggak tahu bilangan biner itu yang kosong sama satu. Itu adalah bilangan biner. Nah, logika atau logic. Logika atau logic adalah penerapan operasi komputer menggunakan logika. Nah, biasanya logic ini digabungkan atau disatukan oleh algorithms. Algorithms atau algoritma adalah penggunaan instruksi tingkat atas untuk memecahkan masalah dan mengoperasikan tugas yang dimana masalah-masalah yang harus dipecahkan itu nggak bisa dipecahkan oleh logic atau logika. Biasanya sih seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat sistem organisasi komputer. Nah, jika kita lihat sistem organisasi komputer, ini adalah basicnya terlebih dahulu. Ada input, ada CPU, dan outputnya. Nah, input kita bisa lihat itu ada keyboard, mouse, scanner, joystick, dan output kita bisa lihat ada monitor, printer, speaker, headphones. Dan untuk CPU-nya kita bisa lihat ada control unit, ALU, dan memori. Nah, sebelum kita membahas bagaimana sistem kerjanya, mari kita melihat dulu apa itu CPU fungsinya, apa itu fungsi control unit, apa itu fungsi ALU, dan apa itu fungsi memori. Nah, untuk CPU terlebih dahulu. Biasa CPU itu adalah memiliki fungsi sebagai proses instruksi dan mengatur operasi dari sistem. Jadi CPU itu bisa dibilang utamanya. Nah, dalam CPU itu ada control unit, ada ALU, dan juga ada memori. Nah, control unit ini biasa fungsinya buat apa sih? Control unit ini biasanya fungsinya untuk mengkaji dan mengeksekusi instruksi. Jadi instruksi yang kita dapat, mereka itu mengkaji instruksi tersebut dan mereka langsung mengeksekusi instruksinya. Nah, ALU atau Arithmetic Logic Unit biasanya menghitung aritmatika dan operasi logika dari instruksi tersebut. Dan memori itu adalah untuk menyimpan dan menyediakan akses ke data dan instruksi. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih cara sistem kerja mereka. Jika kita ingin membuka suatu aplikasi menggunakan input device itu mouse ya, kita klik nih. Misalnya kita pengen buka Google, kita klik. Nah, datanya itu akan dikirim ke memori. Dan data-data dari memori ini akan dikirimkan ke control unit dan ALU. Dan mereka itu bakal mengubah data menjadi informasi yang dibalikkan ke memori, lalu memori menghantarkan informasi tersebut ke output device ke monitor. Kalau kita contohnya Google Chrome ya. Nah, coba contohnya kalau misalkan kita scanner. Biasa di printer yang kita punya atau di kantor-kantoran, printer itu ada terintegrasi dengan scanner. Jadi kita scan nih lembar file yang ingin kita print. Nah, habis kita scan, datanya itu akan dikirim ke memori. Nah, memorinya itu akan kirim lagi datanya ke control unit dan ALU sehingga menghasilkan informasi. Dan informasi itu akan dibalikan ke memori dan dihantarkan ke output device yaitu printer, dan printer akan mengeprint lembaran file tersebut. Bisa dibilang seperti itu. Dan untuk lagu, misalkan kita mau buka suatu lagu MP3,
mouse, kita klik, lalu akan dikirim ke memori akan dikirim ke control unit dan ALU, informasi akan dikeluarkan ke speaker atau headphones. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas memori, dan sekarang kita akan membahas apa aja sih jenis-jenis memori. Jika kita lihat di gambar, memori itu di komputer memori itu dibagi menjadi dua cabang, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal, mungkin jika kita lihat gambar tersebut, yang kita tahu itu pasti RAM, cache. Dan untuk eksternal yang kita tahu palingan solid state ya. Nah, untuk internal, kita akan bahas internal terlebih dahulu. Internal itu ada RAM, cache, sequential access, virtual, dan ROM. Untuk RAM itu pasti setiap komputer, setiap device seperti HP, tablet, iPad, desktop, itu pasti ada RAM-nya. Nah, untuk saat ini, RAM terbesar di laptop itu adalah 128 GB. Dan untuk laptop dan desktop sih kurang lebih 128 GB. Dan untuk HP untuk kali ini tuh ada 16-24 GB kurang lebih. Nah, RAM itu tidak asing untuk kita. Nah, untuk cache mungkin agak asing bagi kita. Cache itu yang saya dapatkan, cache adalah data yang tidak bisa kita buka dan merupakan data tambahan di saat kita membuka suatu aplikasi dan cache itu akan berjalan. Dan cache ini biasanya itu data-data yang lebih baik kita hapus. Kalau misalkan di Windows kita bisa menghapus cache-nya. Nah, untuk ROM ini setahu pengalaman diriku ya, ROM ini biasanya kita gunakan untuk game-game emulator. Game emulator biasanya menggunakan ROM. Jadi CD-CD misalkan PS2, jika dimasukkan untuk file, dia akan masuk ke ROM. Sehingga jika kita menjalankannya di emulator seperti PCSX2, ROM itu akan berjalan dan menunjukkan gambar atau sistem game yang ingin kita gunakan ya. Nah, untuk eksternal ada solid state, magnetic, dan optical. Untuk optical dan magnetic itu ada contohnya optical ya, CD, DVD. Dan untuk magnetic, hard disk drive. Dan fun fact untuk magnetic ya, yang saya lihat dari uji coba orang-orang di luar sana, jangan pernah kita tempelkan magnet ke hard disk drive, karena hal tersebut bakal merusak dari komponen-komponen hard disk drive, sehingga data-data kita tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, untuk solid state itu biasa kita juga tahu ya, solid state itu kayak apa aja. SSD yang sekarang dipakai untuk laptop, walaupun jenis SSD-nya itu berbeda-beda, tapi itu masuknya ke SSD juga. Jadi kita tahulah SSD itu apa. Lalu ada USB memory stick, atau bisa dibilang juga flash disk, itu juga bisa masuk ke solid state harusnya. Nah, kita akan next ke memory address role. Nah, apa itu memory address role? Jadi setiap memori yang kita punya itu selalu ada address atau alamatnya. Jika kita lihat di ilustrasi gambar, dia itu misalkan registernya itu 001, maka kode tersebut akan ditempatkan di address bus terlebih dahulu, yang akan diberikan kepada address decoder untuk menentukan mereka itu decoder yang mana sih. Jika kita lihat di gambar, decoder itu decoder 3, itu 11000001. Nah, dalam proses tersebut mereka itu akan membaca komen yang diaplikasikan. Nah, setelah mereka sudah mendapatkan, mereka akan konten-konten yang ada di address 3 ini akan dipindahkan ke data bus untuk mengubah menjadi data register. Sehingga kontennya itu nggak bakal dihancurkan oleh read operation atau operasi membaca. Seperti itu contohnya. Nah, kenapa sih kita menggunakan address atau alamat untuk memori atau file-file kita? Pertama, data yang disimpan itu kan alamatnya berbeda-beda, sehingga perangkat tuh mengetahui setiap alamat data. Misalkan kita mau buka file apa, perangkat kita udah tahu itu di mana datanya. Nah, sehingga
untuk kita membuka suatu file itu lebih cepat daripada kita nggak ada address seperti ini. Jika kita nggak ada address, mungkin kita harus membuka satu file itu, komputer atau perangkat yang kita gunakan harus mencari terlebih dahulu. Mereka harus cari sehingga membutuhkan waktu yang lama. Nah, karena ada address ini atau alamat, kita bisa komputer bisa membuka file lebih cepat atau mereka bisa menemukan file lebih cepat. Nah, untuk primary address ini, manusia juga menggunakan alamat supaya mudah mengerti dan mengelola. Jadi manusia juga menggunakan file address. Misalnya kita di file explorer, kita mau save file atau folder, itu pasti berbeda-beda namanya. Sehingga kita bisa tahu lah ini file apa, folder apa, dan kita bisa atur foldernya. Misalnya folder kuliah, itu ada dalamnya ada materi-materi kuliah kita. Contohnya sih seperti itu. Next kita masuk ke instruksi mesin. Nah, instruksi mesin ini dia itu adalah instruksi, dia adalah instruksi yang langsung diberikan ke CPU untuk menjalankan suatu operasi. Nah, kalau kita lihat lagi ke sistem organisasi komputer, kita bisa lihat ada CPU, control unit, ALU, dan memori. Ini itu adalah ini adalah di mana yang instruksi mesin itu bekerja. Nah, jika kita lihat di samping foto kanan itu ada operation code-nya. Jadi setiap operasi yang ingin kita lakukan pasti ada operation code-nya. Misalkan kita ingin membuka Google, pasti itu ada operation code-nya untuk membuka Google bagaimana, untuk membuka aplikasi tersebut. Dan untuk kalkulator contohnya, itu ada operation code tersendiri. Misalnya kita ingin tambah, kurang, kali, bagi, itu pasti ada operation code-nya. Dan jika kita ingin membuat kalkulator di VS Code, walaupun dia operation code-nya bukan bilangan biner, dia operation code-nya itu berbahasa C++, Python, namun itu termasuk operation code. Dia operation code itu contohnya ada high level code dia masuknya. Jadi kita bisa mengerti dan kita bisa membuat operation code-nya. Namun, di saat machine instruction, dia bakal masuknya ke biner, operation code yang biner, 000, 001, ujung-ujungnya bakal sama aja. Nah, perbedaan high level code dengan machine instruction, ya seperti tadi, high level code itu bisa kita mengerti. Sedangkan machine instruction itu kita nggak bisa melihat, kita tidak bisa mengerti karena dia ada level rendah, bukan level rendah. Mohon maaf atas typonya. Dia level rendah dan langsung dieksekusi oleh CPU atau langsung dijalankan oleh CPU. Kurang lebih sih begitu. Dan next, ternyata sudah selesai. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan materi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata maupun informasi yang diberikan. Sekian, terima kasih.